Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok E7 ini akan membuat video demo tentang proyek yang telah kami kembangkan, yaitu Rio Robot Interaktif Online. Mungkin langsung saja, boleh Ajat? Mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oh, Azari, NRP 15 2022 170. Terbon, saya Fadil Husna Milanisti dengan NRP 15 2022 134. Saya Dan Ivan saya Rizky. Muhammad Saya Ivan Rizky 15 2022 156. dan saya Muhammad Ridho Prilyandi, NRP 15 2022 136. Saya Ardi Fajar Maulana dengan NRP 15 2022 165. Saya Muhammad Razwa dengan NRP 15 2022 127. nah di sini langsung aja ya ke demonya teman-teman. Kamera belakang dulu. Nah, ini adalah tampilan website dari robot yang kita bikin. Nah, ini kita jadi websitenya tuh tinggal masukin pertanyaannya. Contohnya ini pertanyaannya, siapakah rektor ITENA saat ini? Nah, kita pencet enter untuk mengirim pertanyaan. Nah, kemudian kita tunggu jawabannya untuk muncul gitu. Saat ini, Di sini tuh Rektor Institut Teknologi Nasional muncul ITENA jawabannya ya guys. Bandung adalah Profesor Melin Nurbansari, ST, MT. Jadi beliau merupakan rektor perempuan pertama di ITENA dan juga pengajar di program studi teknik batin. Nah, kan ini program ketika sudah beres tuh ya udah beres gitu. Nah, jadi cara kerjanya tuh ketika kita nginput pertanyaan tuh itu dikirim ke server, kemudian sama ISP itu di pooling ke servernya gitu. Jadi kayak ISP-nya tuh selalu nanya ke server apakah ada pertanyaan baru, apakah ada pertanyaan terus-terusan kayak gitu. Pada pertanyaan baru nanti dikirim ke Arduino buat memunculkan suara yang which is jawabannya gitu. Nah, untuk dari segi website ini tuh ada dua website. Nah, satu lagi itu ada website monitoringnya. Boleh ke Ardi untuk website monitoringnya. Nah, di sini kita juga udah bikin website monitoring. Website monitoring ini tuh tadi kita lihat pertanyaan yang baru tuh kan ajari nanya siapa rektor ITENAS saat ini. Nah, ini belum masuk, coba di-refresh dulu. Nah, jadi pertanyaan yang tadi ajari ditanyain di web yang Rio bakal muncul di sini di monitoring data ini. Nah, di sini tuh ada pertanyaan hari ini ada berapa, terus rata-rata pertanyaan per hari bulan ini berapa, terus total pertanyaan bulan ini ada berapa. Nah, di sini juga ada grafik total jumlah pertanyaan per hari. Ini kayak misalkan ini Januari tanggal 9 ada 12, tanggal 10 ada 3, tanggal 11 ada 26, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita munculin jam puncak aktivitas itu. Jadi kayak orang nanya di website Rio itu tuh kebanyakannya jam berapa. Nah, di sini yang paling tinggi itu di jam 6, jam 18 malam. Jam 6 malam, jam 18. Nah, terus tipe paling umum itu di sini informasi. Nah, ini tuh diambil dari based on pertanyaannya. Nah, misalkan dari pertanyaan itu kan ada kata siapakah. Nah, di sini tuh ada pengkondisian. Kalau misalkan pertanyaannya ada kata siapakah, maka maksudnya ke informasi. Terus kalau misalkan, nah di sini kan ada lokasi waktu. Nah, lokasi waktu ini tuh kalau misalkan pertanyaannya ada di mana lokasi tenas, nah itu bakal maksudnya ke lokasi atau waktu. Nah, di sini tuh ada diagram lingkaran munculin semua kategori pertanyaan yang paling besar, yang paling sering ditanyain. Nah, itu yang paling sering ditanyain itu yaitu mengenai informasi tenas.
Nah, terus data-data ini tuh diambil dari API method get. Nah, ini API-nya. Nah, si API ini tuh menghasilkan data nge-get dari database yang isinya tuh ada ID-nya, terus Query. ada ini tuh itu pertanyaannya sama timestamp. Nah, dari data ini tuh kita bisa diolah. Nah, hasilnya tuh kayak gini pengolahan datanya. Nah, selain di mobile juga kita udah bikin selain di web juga kita udah bikin di mobile-nya. Nah, kurang lebih sama di mobile tuh sama kayak web. Nah, ini tampilannya. Nah, ini juga konsepnya sama kayak yang di web, cuman ini versi mobile-nya. Ini juga based on data dari get API yang tadi. Mungkin Ajari, Ivan ingin menambahkan. Ya, udahlah cukup paling. Ya, jadi Sok, eh, jadi untuk sistemnya tuh sebenarnya kita ada back end, terus ada IoT-nya, terus ada front end-nya. Nah, front end-nya tuh dibagi dua, ada web dan mobile. Nah, webnya tuh buat ngirim pertanyaannya. Webnya tuh ada dua, ada yang ngirim pertanyaan, ada yang admin dashboard-nya. Kemudian mobile-nya pun sama kayak web dashboard itu, hanya untuk monitoring itu. Nah, untuk proses-proses seperti merubah pertanyaan, terus melihat jawaban yang mana itu prosesnya terjadi semuanya di backend. Ketika pertanyaannya dikirim ke backend, di situ diproses untuk membuat hasil jawabannya. Jadi seperti itu sih. Mungkin ya ada yang perlu ditambahkan teman-teman. gimana moderator Fadil Husna? Cukup mungkin ya. Sok, tutup Berarti aja. berarti segini saja presentasi pendemoan dari IoT ini. Saya Muhammad Azari. Ciao. Sok, tutup Webon. Aring guys. Mungkin sekian dari kelompok kami atas pemaparan proyek dari Rio yang telah kami kembangkan. Saran dan masukan kami terima. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.